Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema masalah konten YouTube ya. Eh, Permasalahannya saat ini banyak konten-konten itu yang bermuatan negatif, banyak untuk mencari uang saja, mencari popularitas, tapi dari segi etika itu masih kurang. Misalnya menuduh orang, mohon maaf ini mengatakan goblok misalnya, terus ada yang bilang anjing lu, nah itu tapi dengan nada seperti tidak bersalah, padahal itu dari segi etika itu masih kurang bagus. Pengalaman saya di daerah Siwalan Kerto itu ada adik-adik yang kecil-kecil itu ya, biasanya saya yang ngomong atau mendidik mereka atau bermain bersama mereka, itu saya disoroti sama seorang teman saya juga di RIP. Itu teman-teman adik-adik jangan boleh bilang goblok atau bilang monyet, anyet kita jalan sana anjing, nah, atau mohon maaf ini untuk Surabaya itu biasanya ayo cok, nah, itu emang kata-kata itu biasanya untuk teman-temannya sendiri karena sudah berteman lama, jadi kalau bilang gitu itu kayak eh, biasa gitu loh, atau panggilan, ada yang bilang itu panggilan sayang, tapi secara etika itu mohon adik-adik ya jangan sampai seperti itu. Eh, Etika moral itu yang baik ya, jangan sampai misu-misu kayak gitu, itu kurang bagus. Nah, misalnya di YouTube itu ada yang misalnya wong deso, konten YouTube wong deso itu memang banyak pendidikan yang bisa diambil dari situ, cuman ada nada-nada yang menuduh orang lain, misalnya goblok kamu, tinampi, jangan diulangi lagi kayak gitu. Misalnya itu ada duri di jalan, kamu ambil aja, nggak usah berkoar-koar. Ada duri di jalan saya ambil, misalnya mengobati seseorang di tinampi, ning sing tinampi itu bilang ini kiriman dari dukun, terus dia bisa menyembuhkan orang sakit. Nah itu nggak terima si wong deso itu, karena orang sakit itu mungkin karena kesalahannya dia sendiri itu diberi cobaan oleh Tuhan, akhirnya supaya dia bagaimana supaya dia sadar dan ingat pada Allah dengan adanya penderitaan seperti itu. Nah, itu wong desa itu menghujat si Tinampi tersebut, katanya goblok kamu ya, jangan melawan kodrat Tuhan, itu ujian dari Tuhan, biarkan aja, misalnya seperti itu sama dengan menuduh atau menghina ya. Atau kalau orang yang tidak ada itu ngerasani, itu sebenarnya dalam aturan agama Islam kurang bagus, karena itu sama dengan memakan dagingnya saudaranya sendiri. Jadi jangan ada kata-kata seperti itu, misalnya goblok atau
apalagi anjing ya. Itu kalau bisa generasi penerus itu dan semua masyarakat itu jangan sampai seperti itu. Ada juga dari undang-undang ITE, UU ITE itu menyebutkan jangan sampai kita itu mengungkapkan ujaran kebencian kepada seseorang. Itu bisa ditangkap polisi, terus kena pasal undang-undang UU ITE, transaksi elektronik apa itu melanggar hukum ya. Jadi ujaran kebencian itu jangan sampai diucapkan ya, seperti itu. Jadi meskipun kita memberikan suatu opini atau pendidikan kepada masyarakat, jangan sampai kita misu-misu. Itu kritik saya untuk Wong Deso ya. Jadi untuk teman-teman adik-adik semuanya generasi muda ya, jangan sampai kita itu mengucapkan hal-hal yang buruk ya, misu-misu itu jangan sampai. Jadi konten-konten di YouTube itu juga perlu memberikan pendidikan yang lebih baik, etika, sopan santun kepada masyarakat, dan jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Selain melanggar etika, itu juga melanggar hukum. Jadi kalau konten-konten saya di sini konten edukasi atau motivasi. Jadi memotivasi untuk bekerja dengan semangat untuk meraih sukses. Misalnya juga kalau gagal itu juga harus tetap semangat. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kita mempelajari apa salah saya dan tetap terus bekerja berjuang. Jangan sampai pantang mundur ya. Pantang mundur, jangan sampai mundur. Misalnya kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit, misalnya pandemi COVID, itu ada banyak yang mengeluh, ini bagaimana ini perusahaan saya ini gaji tinggal separuh, masuk 1 minggu hanya berapa kali, gajinya tinggal sedikit, itu saya mau keluar saja. Nah, kalau mau keluar nanti mau bekerja apa, kan sulit. Kalau misalnya ada batu loncatan bisa, atau mau berwirausaha sendiri itu lebih bagus. Tapi kalau belum ada batu loncatan, jangan sampai mundur, jangan sampai menyerah. Kalau bisa bertahan dulu, nanti suatu saat dengan kesabaran, ketekunan, ketabahan, itu sesuatu akan jadi lebih baik, pekerjaan kita akan menjadi lebih baik. Jadi dalam bekerja itu tetap kita bersemangat, etos kerja tinggi, jangan sampai mundur. Itu motivasi dari saya. Yang kedua itu edukasi masalah kesehatan. Semua penyakit itu ada obatnya, jangan sampai tidak diobati. Misalnya kalau ada keluarga saya itu gini positif COVID, jangan sampai itu berhenti berolahraga dan tidak diobati, jangan diem saja. Misalnya minum jahe, minum teh hangat, minum jeruk, usahakan itu imun kita menjadi lebih bagus sehingga bisa melawan penyakit. Kalau perlu misalnya ada flu-nya, ada tubuhnya gergesi, itu yang minum jamu kayak minum obat anti flu kayak Mixagrip, Bodrek. Nah, kalau diem saja ya lama-lama badannya itu panas, menggigil, terus sakit kepala, batuk, pilek, lama-lama menjadi
tubuhnya itu menjadi menggergesi itu, menggigil, lama-lama ya bisa meninggal kalau nggak diobati. Pagi itu harus olahraga, jaring matahari, senam, jalan kaki, jalan sehat. Itu bisa sehat. Kalau orang tidur aja nggak diobati, makanya nggak teratur, istirahatnya kurang, itu bisa sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya bisa meninggal. Makanya kalau ada yang sakit, cepat-cepat diobatin. Semua penyakit itu ada obatnya, meskipun obat tradisional tuh. Jadi dalam bekerja itu harus semangat, dalam hidup itu juga harus menjaga kesehatan. Kalau sakit diobati, motivasi harus tinggi, kerja cepat, kerja tepat, loyal, sehingga prestasi atau kinerja menjadi tinggi. Kalau misalnya berwirausaha itu jangan sampai mundur, pantang mundur, pantang menyerah. Harus dipelajari usahanya apa, harus tekun, konsisten. Promosi, misalnya manfaatkan media daring online itu untuk pemasaran online. Jadi dalam bekerja berusaha itu harus giat, memanfaatkan teknologi, skill harus tinggi. Katanya Pak Wowi Mardigu Suntuluyu, itu sebagai negara produsen itu harus kuat, harus memproduksi barang-barang yang kualitas untuk ekspor, untuk dalam negeri. Jadi dalam berwirausaha itu sangat bagus. Karena apa? Bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Jika negara maju yang dulu itu tidak menginginkan produsen, misalnya ya di Timur Tengah, itu katanya Pak Wowi Suntuluyu, nah itu tidak boleh maju. Makanya diciptakan perang yang di sana di Timur Tengah, perang terus. Akhirnya tidak memperhatikan negara Cina yang menjadi produsen yang besar, sehingga negara Cina itu bisa maju. Nah, itu. Saya juga mengkritik Pak Mardigu, ya, Wowi Suntuluyu katanya. Itu memang bagus, dia motivasinya itu bagus. Ya. Misalnya untuk Indonesia ini negara produsen itu harus tahu produksi mineral apa ini yang terkandung di dalam pertambangan itu, misalnya nikel, emas, tembaga. Jangan sampai hanya dihargai tembaganya saja, padahal di situ ada emas, terus ada komponen-komponen untuk industri yang lebih mahal. Nah, itu pemerintah harus mencas atau memperhitungkan, sehingga pajaknya tidak hanya tembaga, juga kandungan emasnya, kandungan nikelnya, kandungan ferronikelnya, dan lain-lain itu patut diperhitungkan. Jadi negara produsen seperti Indonesia ini kaya akan tambang, itu harus pandai-pandai atau jeli memperhitungkan produksi yang dihasilkan perusahaan tambang dari luar negeri misalnya, itu pajaknya harus diperhitungkan. Itu bagus Pak Wowi itu. Jadi kita sebagai negara kaya sumber daya alam, produsen, harus bisa menghasilkan sesuatu sehingga negara kita itu lebih maju.
maju, besar, dan sejahtera. Seperti negara Cina itu memang bagus, katanya Pak Bobi itu, karena negara Cina sudah bisa menghasilkan produksi barang-barang, misalnya barang produksi untuk teknologi HP, kayak misalnya Vivo, terus Oppo, itu dari negara Cina. Memang bagus itu, prinsipnya harus bisa menghasilkan sesuatu. Kalau dulu jinceng itu sepeda motor itu jelek kualitasnya, sekarang banyak handphone atau Android itu yang berasal dari negeri Cina. Karena apa? Mereka menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia negara mereka dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya untuk bisa meningkatkan produksi, ekspor. Bahkan mereka itu sudah bisa pergi ke bulan. Kalau Indonesia gimana? Masih mau kerusuhan, ribut melulu. Jangan sampai ya. Kemudian pendidikannya itu harus ditingkatkan. Jangan sampai sistem daring ini diperlama sehingga anak-anak itu tidak belajar. Yang belajar itu maknya. Kadang maknya nggak bisa ke temennya maknya yang kerja, yang mengerjakan tugas. Akhirnya dapat 100, terus 90, 100. Tapi sebenarnya nggak bisa apa-apa anaknya itu. Makanya harus ada pembelajaran luring. Mungkin kalau untuk transisi luring daring itu bisa 50-50. Jadi kita itu harus ada inovasi supaya pendidikan itu lebih maju. Jangan sampai anak-anak itu pendidikannya kurang, akhirnya tidak bisa menghasilkan sesuatu, wirausaha kurang, produksi dalam negeri itu kurang, negara itu bisa kurang pertumbuhannya. Makanya harus ada, kita mencontoh negeri Cina, pendidikan harus maju, produksi itu harus maju, wirausaha itu harus maju. Itu bagusnya negeri Cina. Cuman ada yang saya khawatirkan, yang saya keberatan terhadap Pak Bosman Mardikuwowi Suntoloyo. Kadang emang pemikirannya itu ya itu kayak namanya itu, katanya Pak Wowi Suntoloyo, sistem pemerintahan yang bagus sekarang di dunia itu seperti apa ya? Seperti negara Cina itu cuma ada satu partai katanya, sehingga bisa ada seleksi mulai dari awal, karirnya itu mulai dari bawah, berseleksi dengan ketat, hanya di satu partai saja. Jangan sampai kayak negara Amerika itu dua partai itu bertengkar melulu, ribut melulu gitu. Sehingga dia bilang sistem pemerintahan yang bagus saat ini itu seperti negara Cina, hanya satu partai. Nah, itu yang saya keberatan, Pak Wowi Suntoloyo ya. Kenapa sistem satu partai itu ada nih di negara komunis atau negara kerajaan. Yang kedua, karena apa? Tidak ada demokrasi di situ. Itu hanya otoriter. Kalau menurut saya kurang bagus karena tidak ada demokrasi. Yang bagus itu adalah pemikiran yang banyak, partai banyak. Itu dari situ diseleksi mana yang mempunyai
pemikiran yang terbagus untuk kemajuan negara Indonesia. Saya kira begitu. Jadi semuanya bangsa Indonesia mohon agar pendidikan, moral, etika itu lebih sopan, tidak saling menghujat, apalagi sampai tawuran itu jangan sampai ya, supaya negara Indonesia ini aman. Yang kedua, pendidikan itu harus ditingkatkan dan berkualitas. Yang ketiga, motivasi dalam bekerja itu harus tetap semangat. Semangat bro, yes. Yang keempat, tingkatkan wirausaha, tingkatkan produksi dalam negeri, bisa melalui offline ataupun online, manfaatkan teknologi ya. Jadi wirausaha berbasis teknologi, berbasis skill itu harus ditingkatkan. Sekian dari saya, tetap semangat. Indonesia maju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.